Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memilih atau membaca recommended cutting condition dari sebuah katalog cutting tools. Nah, ini di sini ada sebuah contoh kasus ya. Jadi di lab CNC PPNS itu akan melakukan proses machining milling CNC untuk membuat sebuah komponen pada kapal. Nah, komponen tersebut terbuat dari bahan high alloy steel dengan kekerasan 380 Hb. Nah, rencananya proses machining tersebut dilakukan menggunakan cutting tool tipe solid end mill. Kemudian diameter yang digunakan adalah 12 mm dengan number of float berjumlah 4 buah. Kemudian prosesnya itu set milling. Jadi bukan slotting, tapi di sini menggunakan proses set milling. Kemudian cutting tool yang sudah dimiliki oleh lab tersebut atau yang sudah tersedia itu mereknya atau pabrikannya itu Sandvik dengan tipe Versatile Coromil Plurasolid Carbide. Nah, di sini teman-teman disuruh menentukan spindle speed dan feed speed yang paling optimum sesuai dengan recommended cutting condition dari katalog cutting tool yang digunakan pada lab CNC ini. Nah, dari contoh kasus ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari cutting tool, katalog cutting tool sesuai dengan merek yang dimiliki oleh lab CNC ini. Nah, di sini adalah saya sudah punya contoh katalog dari pabrikan Sandvik ini. Nah, ini. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa prosesnya adalah proses CNC milling ya. Jadi ada milling, drilling, tapping, reaming, ini semua proses machining. Tapi tadi kan prosesnya milling, jadi kita pilih yang milling ini. Kemudian di sini ada jenis-jenisnya biasanya ya. Di proses milling itu cutting tool dari pabrikan Sandvik ini biasanya memiliki tipe-tipe yang bervariasi juga. Nah, kemudian kita masuk ke tadi ya, tipenya tadi itu ada versatile ini biasanya. Kalau di Sandvik ini ada optimize, kemudian ada customize. Nah, seperti ini. Nah, tadi kalau kita lihat di contoh kasusnya adalah tipenya versatile ini ya, versatile ya. Kemudian kita lihat di katalog lagi, berarti dia pakai ini ya. Ini. Nah, biasanya untuk cutting datanya itu letaknya di bawah biasanya. Nah, di sini kita langsung saja ke cutting data. Nah, kita cari yang tipenya versatile. Nah, ini kebetulan pas ya. Ini di sini di halaman pertama ini di bagian cutting data itu sudah tertera Versatile Coromil Plurasolid Carbide. Nah, ini sudah sesuai dengan tool yang digunakan pada lab CNC tersebut. Oke, jadi ini nanti yang akan kita pakai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melihat bahan dari komponen tersebut atau bahan yang akan dimachining. Nah, di soal tadi atau contoh kasus tadi menggunakan bahan high alloy steel dengan hardness 380 Hb. Nah, kita cari yang sesuai. Nah, di sini high alloy steel ini ya 380 Hb. Berarti yang ini akan kita gunakan adalah baris yang ini, high alloy steel ini. Oke. Nah, pertanyaannya, misalkan jika kalian tidak mengetahui jenis materialnya atau jenis material tersebut tidak tercantum di tabel ini, bagaimana cara menentukannya atau memilihnya? Nah, kalian harus tahu. Kalau tidak tahu atau tidak ada di tabel untuk nama materialnya, kalian bisa cari atau gunakan hardness-nya ini, HB-nya ini. Jadi misalkan HB atau hardness dari material kalian itu misalkan 255 itu HB, maka yang akan digunakan adalah nilai HB yang paling mendekati. Jadi di sini kalau mendekati 255 adalah 260. Nah, seperti itu. Misalkan tidak pas di sini ya untuk materialnya atau nama materialnya. Oke, kembali lagi ke kasus tadi. Material yang digunakan adalah high alloy steel. Berarti yang akan digunakan adalah baris ini. Nah, langkah kedua, karena di sini ada 3 kolom ya. Ini 3 kolom proses machining ini yang membedakan. Yang pertama ini adalah proses slotting.
Kemudian yang kedua ini adalah proses set milling. Oke, dan di set milling ini ada dua juga ya. Di sini ada AE atau AE ini untuk step overnya itu setengah dari diameter, sedangkan untuk AE 0,1 kali diameter itu yang ini, pakai yang ini. Nah, karena di sini tadi disebutkan menggunakan set milling, berarti nanti kita gunakan kolom yang ini antara dua ini ya, yang sebelah tengah sama sebelah kanan. Nah, kita ibaratkan saja untuk proses set milling itu kita menggunakan proses yang ini, dynamic machining ya, pakai yang step over 0,1 kali diameter cutting tool. Nah, ini proses ini biasanya yang sering digunakan untuk set milling ya. Jadi nanti kita pilih yang ini. Oke. Kalau ragu misalkan pilih yang tengah atau yang ini, itu biasanya tergantung dari kalian. Kalian mau menentukan nanti step overnya berapa, itu bisa disesuaikan ya. Kalau step over 0,5 berarti kita menggunakan ini. Kalau step overnya 0,1 kita gunakan yang sebelah kanan ini. Oke, kita gunakan yang sebelah kanan ini, kita asumsikan yang ini. Oke, berarti untuk nilai cutting speed itu simbolnya VC atau CS. Di sini dicantumkan VC ya dengan satuan meter per menit. Nah, kemudian di sini sebelah kanannya lagi ini ada VC juga, feet per menit, ini cuma beda satuannya. Ini untuk metrik, ini untuk yang inch. Nah, kita gunakan yang metrik. Berarti untuk nilai VC-nya adalah 170 meter per menit untuk VC-nya. Oke. Oke, VC sudah ketemu. Kalau sudah VC sudah ketemu, baru kita hitung untuk spindle speed-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan kalkulator ya. Kalkulator ini sudah sesuai rumusnya dengan perhitungan dari spindle speed dan feet speed. Nah, tadi sudah kita dapatkan nilai VC itu 170 meter per menit. Oke, kita masukkan. Kemudian diameter yang digunakan dari contoh kasus ini adalah diameter 12 mm. Nih, kita masukkan nilai diameternya 12. Oke, jadi ketemu untuk nilai spindle speed-nya adalah 4505 rpm. Oke, setelah itu kita hitung untuk feet speed-nya. Nah, sebelum kita masuk untuk menghitung feet speed, langkah sebelumnya adalah kita harus menentukan nilai dari FZ dan Z-nya. Jadi FZ itu feet per tooth-nya sama jumlah dari tooth-nya berapa. Nah, untuk FPT juga kita cari dari katalog. Nah, di katalog ini untuk FPT-nya atau FZ-nya itu, nah di sini tertera keterangan A06. Nah, kita geser ke bawah di tabelnya ini. Di sini ada FZ A06 itu yang ini, yang paling bawah ya. Nah, kemudian kita cari untuk yang diameter 6. DC ini diameter cutting tool ya. Diameter 12. Tadi cutting tool yang digunakan adalah 12 ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini. Ini untuk yang atas itu metrik, ini ada keterangan metrik ya. Ini meter per tooth, sedangkan yang bawah itu inch per tooth untuk inch-nya. Berarti kita pakai yang atas A06. Kemudian diameter 12 itu ketemu 0,103. Nah, 0,103 kita masukkan 0,103. Kemudian untuk number of tooth-nya atau Z-nya kita lihat di contoh kasus tadi. Di contoh kasus tadi disebutkan bahwa number of load itu sama ya dengan number of tooth atau jumlah mata potong atau jumlah gigi sama saja, adalah 4 buah ya. Berarti kita isi 4 untuk setnya. Oke. Nah, maka untuk feet speed-nya, ini belum kita masukkan untuk rumusnya, kita masukkan sekalian ya. Berarti FPT atau FZ ini dikalikan dengan Z dikalikan dengan
N atau RPM. RPM setelah kita tentukan sebelumnya tadi adalah 4505 nih. Nah, maka ketemu nilai feed speed adalah 1856,06 mm per menit. Oke, jadi nanti nilai ini yang akan kita gunakan untuk proses machining yang paling optimum sesuai dengan recommended cutting condition pada katalog cutting tools. Oke, nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan atau menghitung spindle speed dan feed speed sesuai recommended cutting condition pada katalog. Semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.